Nyatanya kan tidak. Nih tengok Bismillahirrahmanirrahim tanpa harokat. Di sini Bismillahirrahmanirrahim pakai harokat. Toha. Nih dia. Toha. Nih. Masalahnya di mana? Coba lihat di komentarnya itu ke bawah aja, sedikit screen ke bawah. Kita perhatikan dia punya komentar apa. Nah, nih. Tulis, jangan cepat. Manuskrip ini ditulis dengan tinta di atas perkamen menggunakan huruf Arab corak hijasi dan masih jelas terbaca. Lembaran-lembaran berisi ayat-ayat surah ke-19, surah Maryam sampai surah ke-20, surah Toha. Ini dipamerkan di Balai Musik Bramal Universitas Birmingham mulai 2002 sampai tanggal 2 sampai tanggal 25 Oktober 2015. Dan selanjutnya di Birmingham Museum and Art Gallery. Belum jelas. Lihat di deskripsinya itu bagaimana? Oke, kita lihat di deskripsinya. Ya. Dua halaman tersebut berukuran folio yang tertulis di kedua sisinya dengan ukuran tulisan yang terukur dan mudah dibaca sampai halamannya memuat ayat 18 sampai ayat 31 dari surah Al-Kahf. Sementara bagian lainnya memuat bagian akhir ayat 91-98 dari surah Maryam dan 40 ayat pertama dari surah Toha. Seluruh ayatnya yang dibaca sangat identik dengan teks pada Al-Quran saat ini. Nah, selesai. Allah di sini bisa apa? Bisa identik ya di sini ya. Ini dari sumber mana? Coba lihat. Dari atas. Ini iya. Anda minta bukti, sudah dibuktikan. Betul. Saya buktikan nih, kan Bapak nggak bisa baca nih. Media, oke. Pak Yusuf. Oke. Pak Yusuf, saya hanya mau bilang begini. Satu-satunya kitab suci di atas muka bumi ini yang sering dipelintir, dibuatkan duplikatnya itu adalah Al-Quran. Kalau apa yang Anda beritakan tentang apa yang ditemukan di Inggris itu adalah benar, maka tentu pembenci-pembenci Islam akan menjadikan itu sebagai bahan untuk membuktikan bahwa Al-Quran kami itu adalah palsu. Sampai hari ini. Dan Anda tidak tahu barangkali bahwa yang melakukan penelitian itu dipimpin langsung oleh seorang guru besar Kristen, David Thomas. Ya kan? Dan dari penelitiannya dia katakan bahwa 95% keakuratan bahwa tulisan itu berasal dari masa Rasulullah Muhammad SAW antara tahun 568 hingga 645. Coba. Coba lihat 568. Muhammad sendiri lahir tahun berapa? Nah, itu penelitian kertasnya, Pak. Bukan tulisannya. Tulisannya tidak pernah orang tidak pernah orang melihat kertasnya, tidak. Ini jelas yang diteliti di sini adalah uji radiokarbon atas manuskrip Quran yang ditemukan itu. Itu malah dibuat apa? Kulit kambing. Yang diteliti itu kulit kambing yang diperkirakan ada pada masa tahun itu. Nah, sekarang pertanyaannya, orang menulis itu duluan mana? Menulis atau kertasnya dulu? Wadahnya dulu. Tentu wadahnya dulu baru menulis. Nah, yang diteliti ini adalah wadahnya. Tapi gitu loh, itu satu. Itu tentang tulisan, bukan tentang kertasnya. Nanti diteliti itu ya kertasnya. Materialnya, parchment. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu diwahyukan, kemudian disampaikan dengan budaya lisan, budaya hafalan. Kan ya? Jadi penulisan ayat-ayat Al-Quran itu hanya pendukung. Yang menjadi objek utama dalam budaya penyampaian Quran itu ada lisan. Rasulullah berkata, sahabat menghafal. Rasulullah berkata, sahabat menghafal. Allah mewahyukan firman kepada Rasulullah, Rasulullah sampaikan, sahabat menghafal. Itu yang ada di dalam kitab kami. Jadi hafalan. Nah, para penghafal Quran ini, itu ada bersama dengan Rasulullah. Mereka menghafal. Setelah itu mereka punya murid. Muridnya menghafal. Muridnya mendaras. Kalau salah hurufnya saja, pasti akan ditegur. Jangan hurufnya.
penyebutan huruf ha dengan kha jika tidak benar ditegur, harus dibenarkan, harus diluruskan. Apalagi kalau sampai satu ayat, apalagi satu surah, apalagi satu juz, itu nggak berlaku. Makanya di Islam ada sayembara pembacaan ayat suci Al-Quran di semua negara, pesertanya boleh ikut dan semua bacaan sama. Itu loh. Ini tidak berlaku di kitab manapun selain Al-Quran. Itu dua poin yang Anda harus jadikan sebagai acuan. Oke, sudah. Begini, kita lihat cermati itu dari tahun yang ditentukan itu. Apakah dalam iman Anda bahwa Al-Quran langsung Suaranya kecil. Halo. Ya. Halo. Pas bilang halo aja besar. Iya ya. Dalam pengetahuan Anda sekalian, apakah Al-Quran itu ditulis pada zaman Muhammad atau sebaliknya? Karena sepengetahuan saya, di zaman Utsman saja itu semua baru dikumpulkan baru ini ya. Jadi bagaimana dengan pendapat tadi yang mengatakan bahwa itu di zaman Muhammad? Ya, Birmingham itu diperkirakan ditulis 582 ya, hingga 600 sekian. Sementara Nabi Muhammad lahir 570-an. 568 kok 82 ini lain lagi. Tapi Pak Yusuf, sebenarnya kalau Anda orang akademi sekolahan, udah nyerah harusnya. Bukan nyerah, coba perhatikan bahwa dari penemuan itu, ketika ada klaim mengatakan ini diperkirakan ditulis di zaman Muhammad. Tetapi, apakah pengetahuan Anda tentang penulisan Al-Quran itu? Setahu saya ya, bahwa itu. Suaranya Pak Yusuf. Apa diperkirakan itu pasti, Pak? Ada. Betul itu Ustaz. Saya tanya, apa diperkirakan itu pasti? Bukan, Mbah. Maksudnya apakah waktu itu zaman Rasulullah sudah menulis? Sudah waktu bikin perjanjian. Ya sudah lah. Oh, Rasulullah aja. Iya, Mbah, monggo. Ya, Rasulullah aja pernah ngirim 5 surat kepada 5 raja itu. Iya, kalau dia pernah mengirim itu surat, di mana sekarang tulisannya? Waduh, di Turki itu ada itu. Tengok aja. Ada. Bukan, kalau di zaman Muhammad ada tulisan itu, pasti semua akan merujuk situ. Tetapi di sini, di dalam pengetahuan Islam tentang Quran, bahwa di zaman Utsman, ini baru dikumpulkan, bahkan yang lain dibakar, ditinggalkan tentang itu. Okay. Aneh. Pak Yusuf, coba cari informasi tentang itu surat Rasulullah di zaman Heraklius, coba. Anda bisa tahu lagi itu. Waktu wahyu diturun, pada waktu wahyu turun Pak Yusuf, itu dihafal dan ditulis di, ada yang di pelepah kurma, ada kulit binatang, ada di kulit kayu. Sekarang itu di mana? Ya nggak ada gunanya karena Al-Quran yang sejatinya itu ada pada hafalan. Ustaz Sugi. Ya silakan. Ustaz Sugi minta maaf. Ya. Kalau dia bertanya tentang Al-Quran kulit kayu, suruh buka di situs di kampung saya itu. Oh iya itu ada itu. Di Al-Quran tertua di Asia di Kabupaten Alor. Itu dari kulit kayu kurma. Halo, dibawa oleh siapa sampai di Alor sana? Kesultanan Arab yang namanya Sultan Najamuddin. Iya, ada sudah masuk dalam itu pengetahuan. Pak Yusuf, saya balikan ke Anda lagi ini. Ini Injil Barnabas, Anda tahu nggak? Iya. Anda tahu nggak? Kenapa Injil Barnabas? Coba apa isinya? Isinya ya dia tuh ditulis oleh satu ini ya orang Islam yang masuk itu diperkirakan isinya Pak Yusuf. Isinya dia tulis bahasa Italia, saya tidak terlalu perhatian, tapi di dalamnya situ banyak ayat, mungkin 200 lebih ayat ya, 200 lebih bab ya mungkin dia karena terlalu satu aja bagaimana? Yang Bapak tahu satu aja apa? Yang satu saja dia menuliskan tentang bagaimana yang salah ya. Ini penelitian dia bilang apa tentang Nazaret pergi ke mana
Itu dia bilang berlayar, padahal itu tanah tempat tempat daratan. Bagaimana berlayar? Kelihatan penulis tidak tahu geografis tanah Israel. Oke. Coba jujur, Pak Yusuf. Jujur bagaimana? Memang itu yang diberitahukan. Kalau Tapi bilang benar saya aja. lihat secara melihat ini dengan mata saya enggak ya. Sebenarnya itu umat Kristen itu nggak mau aja membuka Injil Barnabas itu. Kalau mau dibuka itu terguncang seluruh Kristen itu. Apa terguncangnya? Kok ditulis dalam bahasa Itali? Injil Barnabas itu ditolak oleh pihak gereja. Yang jelas seperti itu. Begini Muhammad Nasir. Itu semua yang ada Injil apokrif sekalipun semuanya dibiarkan di gereja, dibiarkan ada. Siapa bilang? Siapa yang bilang dibiarkan? Itu ditolak oleh gereja. Loh, saya di sekolah penginjil, Bos. Apokrif. Saya sekolah penginjil, kamu mau ngajarin saya lagi. Itu Pak Nasir itu. Bukan begini. Jujur lah, Pak Yusuf. Ya jujur lah. Bukan. Gak usah berbohong di sini. Bahkan pendetamu aja sering berbohong kok. Pendeta, memangnya Katolik ada pendeta? Kau bilang kau penginjil, kau enggak kenal pastor Katolik lah. dengan Protestan. Pastor Begini lah. saja Pastor mau bilang penginjil. Nah, ini Bingung Pak kalian Nasir kan ini. tidak tahu kalau Pak Yusuf ini Katolik. Sudah kenal kok kami. Udah kenal, Bang? Tidak itu. Baru tahu kalau ini Pak Yusuf ini Katolik. Oh, jadi dari dulu kita cerita nih lupa. Iya begini, tentang Injil Barnabas di saat sendiri. Saya masuk di Zoom itu, saya masuk di Zoom itu ini Pak Yusuf sudah dengan yang lain, bukan dengan saya. Jadi saya tahu. Itu apa nama? Injil Barnabas itu sudah melalui penelitiannya banyak kesalahan tentang geografis, tentang bagaimana penggunaan kata, terutama macam gentong itu mulai ada pun pada abad keberapa, tetapi pada zaman dulu mana ada penggunaan kata yang salah, tentang geografis yang salah, apa yang salah itu diteliti ternyata pada abad ke-16 baru dituliskan oleh seorang namanya lupa, tapi orang itu dari Islam masuk Kristen karena mungkin perang itu ya, perang antara Islam Kristen waktu itu, sehingga mungkin dia dipaksa masuk Kristen. Oleh karena itu mungkin karena rasa tidak puasnya itu dia menuliskan kelihatan babnya saja sampai betul-betul ini ya. Jangan mungkin Pak. Iya memang karena itu mungkin aja itu cuma asumsi. Bapak itu kalau dalam diskusi kayak gini, kami kan Muslim udah munculkan tadi itu manuskrip sesuai sama. Ya, Bapak tinggal munculkan saja itu Injil Barnabas sesuai enggak itu sama yang apa sekarang itu apa Biblos apa itu. Memangnya itu Injil yang dikanonisasi, jadi itu kan Injil itu dianggap tidak ini. Jadi bagaimana menunjukkan kepada Anda? Yang Simon itu yang lebih benar. Simon mikrofnya agak rusak tuh. Halo, Bang Yusuf. Ya. Begini, untuk membuktikan keotentikan tulisan seorang nabi bernama Barnabas dalam kitab Anda ya. Dalam kitab Anda kan disebut Barnabas itu nabi. Jadi gini, kita sering mendengarkan di dalam Matius ya maupun di dalam Lukas 20, Matius 22 menceritakan tentang siapa Yesus, siapa Mesias, kan gitu ya. Ketika orang-orang yang banyak itu bertanya kepada Yesus, apakah pikiran kamu tentang Kristus itu? Anak siapakah dia? Maka sahut orang-orang yang ada pada saat itu yang pernah mendengarkan pengajaran-pengajaran dari kitab-kitab terdahulu. Jawab mereka kepada Yesus, siapakah Mesias itu? Orang-orang yang ada hidup pada zaman itu mengatakan, dia adalah anak Daud. Maka apa tanggapan Yesus? Dia katakan begini, kalau begitu, kalau yang kamu maksud Mesias itu adalah anak Daud, bagaimana mungkin Daud itu sendiri memanggil dia itu Tuhan? Betul. Dengan ilham roh demikian. Bahwa Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah engkau di sebelah kananku sehingga aku menaklukkan segala musuh di bawah kakimu. Jika Daud sendiri memanggil dia, sang Mesias itu sebagai Tuhan, bagaimana mungkin dia itu juga adalah anaknya? Betul. Nah, apa yang Yesus ingin sampaikan di sini? Di sini dia menyatakan jati dirinya.
Loh, di mana dia katakan jati dirinya bahwa aku adalah Mesias yang dimaksud itu di mana? Dia suruh orang berpikir bahwa di mana? Dia kan mengatakan bagaimana mungkin Mesias itu adalah anak Daud. Betul. Terus apa yang dijawab? Apa jawaban Yesus? Apa yang Yesus ajarkan tentang Mesias? Ya, oleh karena itu dia bagaimana mengungkapkan bahwa bagaimana mungkin dia adalah anak Daud kalau Daud sendiri memanggil dia Tuhan. Oke. Terus? Oleh karena itu kita jelas melihat bahwa Yesus ini bukan hanya manusia. Loh, nggak nyambung di situ. Bukan nggak nyambung, intinya nggak nyambung. Penjelasan bukan itu. Nggak nyambung di situ. Begini dia katakan ketika pandangan umum orang Yahudi mengatakan bahwa Mesias adalah nanti dari keturunan Daud, makanya Yesus mengatakan bagaimana mungkin itu kalau Daud sendiri memanggilnya Tuhan. Oke? Nah, terus mau menunjukkan apa solusi yang Yesus kasih? Apa yang Yesus kasih solusi tentang teka-teki itu kepada orang-orang yang ada pada masanya? Dia mau itu teka-teki, tidak ada tuntas ceritanya. Iya, dia mau mengatakan kan orang-orang itu ditanya, siapakah Mesias itu? Yesus, orang-orang itu mengatakan dia adalah anak Daud. Nah, lalu Yesus mengatakan, kalau begitu bagaimana mungkin kalau dia itu adalah anaknya, kenapa dia panggil Tuhan? Iya, betul. Karena bagaimana mungkin kalau dia adalah anak keturunannya, tetapi Daud memanggil dia Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yesus itu keturunannya Daud? Itu yang mau saya katakan, ini yang mau dijelaskan. Dia sekaligus anak Daud, dia juga adalah Tuhan dari Daud itu. Oke. Nah, sekarang Anda akui Yesus itu adalah anak Daud. Betul, dari tunas Daud. Nah, itulah makanya Yesus mengatakan, bagaimana mungkin kau mengatakan Mesias itu anak Daud, ya sementara Yesus sendiri memanggil kepada Mesias itu sebagai Tuhan. Bukan Yesus, Daud yang memanggil dia sebagai Tuhan. Itu dia mau Betul. menggambarkan. Iya. Dia Yesus kan di sini Anda harus belajar membedakan antara anak Daud dengan Mesias. Saya tahu. Dijawab kemudian oleh Injil Barnabas. Maksudnya dijawab Injil Barnabas? Injil Barnabas itu yang menjelaskan bahwa Mesias itu bukanlah anak Daud. Jadi? Kenapa? Jadi? Injil Barnabas katakan apa? Nah, makanya di Injil Barnabas itu dikatakan di ayat 20 sampai ayat 31, di Barnabas 43, Yakub menanyakan, "Ya guru," anak-anak Yakub bertanya kepada, "Ya guru, katakanlah kepada kami dengan siapakah perjanjian itu dibuat?" Karena orang-orang Yahudi mengatakan dia adalah anak Ishak, dengan Ishak. Dan orang lucu, bukan begini. Dari konstruksi kalimat yang Anda baca saja sini sudah lihat kacau balonnya penulis Injil Barnabas. Kok kacau? Coba Anda perhatikan. Coba ulangi baik-baik, saya koreksi baik-baik. Coba ulangi pelan-pelan. Dia mengatakan bahwa orang-orang tentang Yehuda, tentang apa? Tentang dia keturunan Yakub. Anak-anak Yakub itu bertanya kepada Yesus, emang ada yang salah? Bagaimana mungkin? Apa yang Anda tertawakan di sini? Apa yang Anda tertawa? Berbicara dengan Yesus. Aduh. Itu maksudnya orang Israel, Pak, anak-anak Ya ampun. Israel. Oh, jadi kalau kitab Anda itu mengatakan keturunan ular beludak, berarti orang-orang itu memang betul keturunan ular gitu. Begini narasi yang dibangun oleh penulis Injil Barnabas ini kelihatan sangat ini ya. Oleh karena itu. Loh, emang salah kalau orang-orang Yahudi disebut sebagai keturunan Yakub, salah ya? Yesus disebut anak Daud kok nggak protes, Pak? Bukan. Ini saya bilang begini. Ketika menggunakan satu istilah ini, harusnya dia menempatkan apa yang mau disampaikan. Contoh, ketika dia mengatakan bahwa anak-anak yang dikatakan sebagai itu sebenarnya harus sudah tidak dengan kata itu, tetapi harus menggunakan kata Israel. Ya, kenapa bisa mengikuti selera Anda? Bukan selera apa hebatnya? Ini bukan selera Anda mau tulisannya orang harus sesuai dengan selera Anda.
Saya membacakan apa adanya, saya menyampaikan apa adanya. Oke, oleh karena itu saya koreksi ya, saya koreksi ketika saya mengenal ini apa nama, bagaimana liku-likunya. Nah, contohlah ketika bagaimana peralihan Yakub menjadi Israel itu dari nama orang ke nama kelompok kemana-mana larinya ini. Sepertinya Pak Yusuf ini tidak tahu bahwa tradisi Yahudi itu selalu mengait-ngaitkan dengan leluhurnya. Ya ini sepertinya nggak tahu nih. Aduh, oleh karena itu saya jelaskan ini. Saya jelaskan ketika mau menggunakan kata Israel yang mengatakan bahwa ini adalah Bani Israel atau anak-anak Israel supaya berbicara dengan Yesus, tidak lagi menggunakan kata Yakub. Oke? Kenapa tidak boleh Pak di dalam kitab Anda sendiri? Boleh, karena memang, di dalam kitab Kejadian 8 ayat-ayat 40 itu orang-orang Israel ngaku anak Abraham, Pak. Padahal bukan anak kandung Abraham mereka. Jadi masalahnya di mana? Ya sama aja ketika Barnabas menyebut anak-anak Yakub karena mereka keturunan Yakub. Sama seperti orang Israel mengaku sebagai ini saya kami tahu Abraham. Koreksi terhadap Injil Barnabas ini ya. Nah, iya. Ketika dia menggunakan kata anak Yakub yang mau mengartikan bahwa ini adalah anak-anak Israel atau Bani Israel, seharusnya dia tidak menggunakan kata Yakub, tetapi Israel. Oke? Paham maksudnya? Loh, ini original teksnya mengatakan Ben Yakub sama dengan Bani Israel. Apa masalahnya? Beda nih, beda Bang Suma. Karena apa? Ketika kita merujuk yang begini aja Anda protes. Gimana dengan Tuhan yang tidak bisa jadi makhluk kemudian menjadi makhluk? Gimana orang nggak protes dengan Tuhan Anda? Kan lucu. Itu hebatnya Tuhan kami. Oh iya memang. Karena diminum kapan saja. Oke, saya teruskan ya. Saya tidak butuh kritik Anda karena Anda tidak punya kompetensi untuk itu. Anda bukan siapa-siapa. Anda hanyalah seorang Katolik yang hanya konsepnya imani saja. Terus. Oke? Kalau kita mau berbicara mengenai sejarah, berdasar terhadap kitab Anda aja dulu. Lukas bukan siapa-siapa bagi Yesus. Tapi Barnabas adalah orang yang dekat terhadap Yesus. Pertanyaan saya, mana catatan Barnabas tentang Yesus? Tunjukkan. Barnabas sendiri tidak meninggalkan tulisan apa-apa. Dari mana Anda tahu? Tetapi, iya dari catatan Bapak Gereja. Iya, seperti itu. Karena semua ini gereja masih dipercaya, Pak. Iya, karena dari ketahuan kan sumbernya. Begini. Bahkan nama-nama di dalam Injil itu sendiri pun ditulis oleh Bapak Gereja. Penulis Injil menuliskan nama Injil Matius enggak. Berarti kita sudah tahu Kristen itu asalnya dari bapak-bapak gereja. Jangan gitu. Habis itu ini yang kita tahu ya, informasi yang mereka Anda sendiri menjawabnya. Iya memang karena mereka ini hidupnya dekat saat itu. Ketika mereka dekat mana bapak-bapak gereja dengan Barnabas dengan Yesus? Sekarang begini, kalau Barnabas meninggalkan tulisan pasti sudah tahu. Mereka yang dari awal pasti sudah tahu ada tulisan Barnabas. Bagaimana kalau tulisan Barnabas itu tidak diloloskan di konsili? Gimana tuh? Maksudnya konsili apa yang meloloskan? Jangan lupa, pendiri Kristen Paulus itu kelabakan kebakaran jenggot ketika banyak berselebaran Injil-Injil. Aku heran, begitu mudah, begitu cepat kau berpaling kepada Injil yang dituliskan. Berbeda dengan apa yang kami tuliskan. Ayo, itu gimana tuh? Ini cerita. Berarti pada masa Paulus, zamannya Paulus itu sudah banyak Injil yang bertebaran. Sekarang apa yang menjadi acuan, disiplin ilmu apa yang digunakan oleh bapak-bapak gereja untuk memastikan bahwa ini Injil yang benar, ini yang sesat seperti yang diterangkan oleh Paulus? Mata rantai kerasulan atau apostolik. Iya, memang mata rantai itu yang tidak terputus. Mata rantainya tolong dulu.
Paulus dulu dengan Lukas, bahas itu dulu. Kayak mana ceritanya kok bisa Lukas itu menulis begitu setebal itu, dari mana sumbernya? Kalau itu ya sudah jelas ada para rasul waktu itu. Dia sering bertemu kok, bahkan konsili Yerusalem masih semua lengkap ya para rasul kecuali Yakobus tua. Terus yang dibunuh oleh Paulus siapa? Yang dikejar-kejar, yang ditangkap oleh Paulus siapa? Nah, lalu bagaimana Pak dengan Injil Barnabas yang ditemukan di Turki ini? Yang sudah 1.500 tahun nih Pak. Jangan saya jawab satu-satu. Nah, ini. Saya jawab satu-satu. Nah, itu tentang apa nama? Apa tadi? Paulus membunuh siapa? Kan waktu itu sudah jemaat pengikut apa Tuhan ini sudah mulai meluas, sehingga yang dia tangkap ini ya. Suaranya Pak, suaranya dijaga Pak. Suaranya oleh karena itu ketika dia sudah bertobat, maka dia yang menjadi pilar untuk mewartakan itu. Di mana di situ ada para rasul inti ya. Oleh karena itu kekristenan ini jangan dibilang bahwa Paulus sebagai motor kekristenan, itu tidak sama. Oh jelas, tidak ada yang lain, hanya Paulus dan kru. Keputusan yang di krunya itu yang penting, krunya itu para rasul. Bukan Paulus yang penting. Sini kita harus bedakan. Bahkan apa yang diajarkan Paulus ini sudah ditentukan di konsili Yerusalem. Apa-apa yang dibicarakan tentang hal sunat, tentang hal apa itu kan sudah dibicarakan atas otoritas Petrus. Coba Anda baca kisah para rasul 13 ayat 1 deh, supaya anda membual Anda. Barnabas di situ posisinya sebagai apa? Coba baca. Ya, dia sebagai nabi dan pengajar. Iya, mereka ada banyak ya, so dikatakan. Nah, terus materi pengajaran Barnabas apa? Apa materi? Iya, materinya apa? Apakah Barnabas mengajarkan kitab Lukas, Markus, Matius? Waktu itu mungkin kitab-kitab itu belum ada. Oke. Semasa dari tahun berapa ya, 33 sampai sekitar taruhlah 65 itu Injil belum ada. Oh gitu. Iya. Jadi ini tentang Barnabas sendiri ada 3 ya. Tentang surat Barnabas, kisah Barnabas, dan Injil Barnabas. Yang diketahui ya, semua menggunakan otoritas Barnabas untuk ini. Tetapi setelah dilakukan penelitian, ini surat Barnabas diketahui ditulis dekat tahun 200. Sedangkan kisah Barnabas ditulis dekat 300 lebih, dekat tahun 400. Sedangkan Injil Barnabas ditulis pada abad ke-16. Oke? Di dalam kekristenan semua terbuka luas untuk penelitian. Jadi janganlah berpikir bahwa hanya imani. Kekristenan terlalu apa adanya untuk mengungkapkan apa yang telah disimpan atau diwariskan. Nah sekarang Lukas itu, kitab Lukas dituliskan kapan? Ya kalau Lukas sekitar 80-90 macam itu. Atau 70 sekitar tahun-tahun itu. Berarti Yesus sudah tidak ada? Sudah. Yesusnya tahun berapa? Berarti sudah benar. Maksudnya benar. Jadi apa yang Anda bantah? Ya benarnya bagaimana? Kitab Anda bukan bersumber dari Yesus. Itu aja. Ikan sudah apa yang mau apa lagi yang mau dibantah? Selama kita berdiskusi pernah saya mengatakan bahwa Injil ini adalah dikte dari Yesus kepada para murid, kan tidak? Nah itu dia dari tadi yang dibahas itu keautentikan kitab. Iya, bahkan saya sudah katakan dalam kerangka kekristenan Injil ini adalah pewartaan. Iya, artinya pewartaan yang narasumbernya bukan Yesus. Bagaimana mewartakan tentang Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan. Bagaimana ceritanya mewartakan tentang Yesus sementara Yesus sudah tidak ada? Ya karena itulah dia mau menceritakan. Yesus berkata, kapan dilihatnya, kapan berkatanya? Bukan, ini begini, mengerti iman Kristen tidak sekali jatuh, semuanya siap, tidak. Ini ada perkembangan, ada dinamikanya, sehingga bahkan perumusan iman saja pun mulai dari bertahap. Ya kesimpulannya kitabmu
bukan Yesus sebagai narasumbernya. Itu aja, udah selesai di situ. Begini, aduh, yang saya bingung juga begini. Pewartaan tentang Yesus adalah Tuhan itu. Iya, kitabmu Kenapa adalah dituliskan? pewartaan Karena tentang Yesus. supaya Betul. bisa dilestarikan untuk generasi-generasi berikutnya. Betul, kitabmu adalah cerita tentang Yesus dan murid-muridnya beserta firman yang datang kepada Yesus. Tapi bukan Yesus sebagai narasumber. Udah selesai. Ya, Mau kayak mana lagi? iya begitulah. Nah, udah. Supaya di dalam pewahyuan Kristen itu jelas ya, bahwa Yesus itu adalah pernyataan Allah yang Kata pewarta. manusia. Kata Jelas pewarta. gimananya, Pak? Jelas gimana? Jelasnya gimana gitu loh. Kalau Sangat jelas di itu. Islam kan ada sanadnya jelas. Kalau di Kristen mana ada itu yang nulis, tahu siapa itu. Mungkin kalau saya tahu hidup siapa. pada masa itu saya tulis juga mungkin bisa jadi kitab suci itu. Oh betul, Pak Anda Yusuf. jadi rasul juga. Iya kan. Iya, ada makanya. Kriterianya apa? Seperti bagaimana paus mungkin gitu, kriterianya yang Anda membunuh mau dan menjadi- merusak tempat ibadah gitu. Anda mau menjadi penulis kalau Anda Assalamualaikum, menyimak. Yo, lanjut. Udah, tadi sudah diakui sama Bang Yusuf bahwa kitab mereka itu narasumbernya bukan dari Yesus, tapi dari wartawan. Oke, kan dipelintir lagi. Saya sudah mengatakan bahwa pewarta. Apanya yang saya pelintir? Nah, itu pengakuan Anda sendiri kok. Saya bilang pengakuan saya itu mewartakan Yesus adalah Tuhan, tetapi Anda mengatakan. Iya, artinya kitab yang mewartakan Yesus adalah Tuhan adalah tulisan wartawan. Apa wartawan itu? Yang mengumpul informasi untuk diberitakan. Tapi bukan pada sumbernya. Sumbernya sudah tidak ada, sudah meninggal waktu itu. Berarti tinggal mendengarkan cerita-cerita orang lain. Benar tidaknya tidak bisa dibuktikan. Karena yang menjadi narasumber sudah tidak ada. Itu loh. Jadi bisa dikatakan wartawan bodrex ya? Bukan bukan wartawan bodrex. Wartawan tanpa surat kabar. Ya, ini ya, tentang bagaimana melihat kekristenan itu harus setidaknya melihat ya bagaimana kekristenan melihat Injilnya. Sehingga kalau Anda sekalian menggunakan paradigma Anda untuk melihat kekristenan, ya kacau balau lah. Mau seperti apapun benarnya Kristen, ajarannya bukan dari Yesus. Itu aja dulu. Habis dari siapa? Ya, tadi Anda katakan dari pewarta. Iya, pewarta itu mewartakan apa? Memberitakan tentang Yesus. Itu sudah jelas. Benar tidaknya beritanya, seperti apa kita bisa meng-cross-check-nya? Ayo. Iya, kami melihat benar tidaknya karena mereka adalah saksi mata. Saksi mata gimana menulisnya tahun 8? Yang penting memberitakan Yesus benar gitu kalau kita lihat. Kan kalau dilihat situ saksi mata yang langsung ya, yang langsung itu sebenarnya kalau apa saksi mata langsungnya? Siapa? Iya, Yohanes, Matius, Petrus. Mana ada bagaimana? Dia itu cuma menceritakan seperti yang saya gambarkan tadi. Yohanes 1 itu dia cuma menceritakan tentang orang yang bernama Yohanes. Kemudian tulisannya itu panjang. Ya, jadi kesimpulannya kitabnya orang Kristen itu bukan bersumber dari Yesus tapi bersumber dari pewarta. Coba ini diperhatikan apa benar ini tulisan Yohanes. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Siapa yang nulis di situ? Itu saya sudah katakan tadi Pak Sugi ya, bahwa dalam penelitian itu tidak logis Pak. Itu cacat tata bahasa Pak. Bukan ini, kita lihat bahwa dalam penelitian orang melihat ini mereka yang memberitahu, saya hanya menyampaikan saja.
bahwa penelitian itu melihat gaya bahasa pada waktu itu, dilihat ini tidak sesuatu yang yang ganjil atau apa tidak. Tapi memang biasa, bahkan namanya saja nggak dicatat di situ. Maksudnya ini Injil Yohanes, ini tidak. Itu penamaan itu bahkan kemudian ya. Sementara yang diceritakan sendiri mengaku, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Lalu wartawan ngomong asal adanya. Coba nih Aki. Yohanes 21 ayat 24. Begini Bang Suma, kalau logik saja ya. Kalau Anda mengatakan tadi bahwa narasumbernya sudah tidak ada hanya dari pewarta, kenapa lagi menggunakan kata itu? Bahwa Yesus mengatakan bahwa narasumbernya mengatakan sendiri, dari mana? Tetap dari pewarta itu. Bingung saya lihat cara pikir. Iya, justru itu pewarta itulah yang mengatakan bahwa yang saya catat ini tentang Yesus, orang itu mengatakan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Makanya catatannya, dengar, makanya penulis kitab Anda tidak pernah mengakui bahwa tulisannya itu adalah kalamullah. Tulisannya adalah firman Allah. Tulisannya adalah sabda-sabda Yesus. Tidak ada. Tapi dia menuliskan sesuatu yang menurut hasil penyelidikan mereka. Iya, gitu karena loh. corak pewahyuan saja berbeda ya. Di dalam kekristenan itu pewahyuan itu Allah menyapa manusia, bukan Allah mendikte manusia menurunkan. Nah, kalau Allah menyapa manusia berarti Allah yang telah menjadi manusia itulah yang mengajarkan tentang dirinya, bukan pewarta. Nah, betul. Nah, sekarang mana pewartaan Yesus tentang dirinya? Iya, dari mana kita tahu itu selain dari pewarta? Lah, katanya Allah yang datang mewartakan dirinya. Ini yang datang justru pengarang-pengarang yang kita tidak kenal mewartakan tentang Yesus. Bentar, ini bentar Pak, ini di chat ada Alex Lin. Ini menantang, naikin saja saya biar cuma doonmu tak kuliahi. Naik Alex, itu apa linknya sudah ada itu, sudah saya pin dari tadi. Kenapa nggak naik lah, nanti saya terima. Oh ya, kebetulan saya mau itu ya, istirahat tadi. Pak Yusuf, boleh nanya satu nggak? Iya, betul. Ini Yesus itu kan 100% Tuhan, 100% manusia ya. Waktu Yesus hidup disembah nggak? Pak Yusuf? Iya. Waktu waktu Yesus hidup disembah nggak? Kalau di dalam kisah pewartaan yang saya tahu ya, bukan Yesus hidup, tapi dalam jenjang masa setelah kebangkitannya, sebelum enggak, saya nggak nanya waktu kebangkitannya. Saya nanyanya waktu Yesus hidup disembah nggak? Kan Tuhan dia nih. Begini, mungkin Anda nggak usah begini. Bapak jawab aja, disembah nggak waktu hidup dia kalau dia Tuhan? Saya mau jawab bagaimana kalau kamu menyerocos begini, tidak mendengar penjelasan dengan baik. Saya katakan bahwa bahkan dari dulu saya mengatakan sejak hidup bersama Yesus, para rasul masih samar mengenal siapakah dia. Mengerti dalam bahasa itu? Masih samar. Yang mengajarkan kemudian adalah pewarta. Ketika turun. Jadi waktu Yesus hidup itu belum jadi Tuhan ya. Begini, para muridnya yang masih samar mengenal Ayo siapa Alex, Yesus. Jangan keluar-keluar di tulisan, naik, saya tunggu. Bukan Yesusnya, tetapi para murid masih samar mengenal siapakah Yesus. Berarti muridnya belum tahu kalau dia Tuhan gitu. Bukan belum tahu, samar itu artinya apa? Mereka macam iya, enggak iya, macam masih belum terlalu pasti siapa dia. Masa Tuhan hadir kok enggak samar-samar, gimana sih orang? Kamu Tuhan hadir kok. Bahwa iman kekristenan seperti yang kau nyatakan. Enggak. Saya pengen ngikutin alur pikirannya Bapak aja. Kan dia jadi manusia tuh. Manusia kan Tuhan katanya kan. Yesus itu Tuhan. Nah, waktu Yesus hidup itu disembah apa enggak? Ya, saya bilang tidak. Karena dari penjelasan itu memang tidak lah. Karena masih sama. Bagaimana? Berarti waktu Yesus hidup di dunia ini nggak ada yang nyembah dia, enggak gitu.
Saya katakan ketika jenjang masa kebangkitan dengan sebelum naik ke surga atau sebelum Pentakosta, cerita Thomas, apa yang Anda pikirkan? Saya mau sebut ini, kamu bilang itu. Bagaimana? Coba cermati apa yang disampaikan. Ya. Sehingga tidak berkesimpulan sesuai apa yang kau inginkan. Bang Suma ketawa. Ragu-ragu jawabannya. Aduh, saya jadi merinding ya. Berarti waktu Yesus mengajarkan muridnya itu, muridnya menganggap Yesus masih samar juga. Gimana itu, Bang? Yesus masih samar, bingung kalian. Ayo naik, ditunggu jangan keluar-keluar. Masa mau naik dikasih link terus nangis Siapa Lek? Ada ini Alek ini. Ya, tapi saya nggak punya waktu panjang. Biasa suka dengan Bang Suman. Supaya saya mulai, saya selalu membantah ini. Lek, kalau nggak berani naik pakai rok aja, Lek. Bang Yusuf masih di tengah laut. Iya, mau istirahat ini. Jadi. Oh, ya udah istirahat, Bang Yusuf. Tautnya ngeheng Bapak ininya apa? Soalnya kalau masalah gini nggak pernah hang lagi ini, Mas ini. Kalau ada sesuatu yang saya tidak bisa jawab, itu yang saya suka. Karena lah itu tadi jawabannya nggak ini, Pak. Maksudnya tidak sesuai dengan keinginan Anda. Ya. Enggak. Bukan, nggak nyambung. Enggak nyambung. Saya nanyanya kan jelas. Waktu jadi manusia, itu murid-muridnya aja lah yang paling dekat sama dia. Itu disembah Yesus apa enggak? Itu kan dia 100% Tuhan, 100% manusia. Siap. Oke, kita jawab tepat enggak? Bagaimana? Apa mau ditanya lagi? Gimana, Pak? Suaranya enggak jelas ya? Enggak disembah ya? Enggak. Jadi? Berarti murid-murid Yesus itu masuk neraka dong, enggak nyembah Tuhannya. Enggak mengerti kekristenan enggak? Ini pada kepanasan nih. Zai ini, tolong naikkan saya biar saya hajar si Juma. Naiklah, itu linknya udah ada di atas. Saya kasih pin. Naik. Enggak, Zai ini mempertanyakan sesuatu. Aku tunggu. Tapi mengatakan tidak. Tidak sesuai. Gimana, Pak? Gimana Pak Yusuf? Gimana? Suaranya jauh sekali. Ketika pola pikirmu harus saya terima, bagaimana mungkin saya mau menjelaskan kekristenan? Kau tanya tentang kekristenan, tetapi harus menggunakan pola pikirmu. Ini yang bingung. Enggak. Saya kan pakai pola pikir ini aja lah, yang manusia biasa lah, yang nggak tahu apa-apa. Saya jelaskan, yang logis gitu. Dari awal kamu bilang tidak mengena. Jadi mau yang mengena bagaimana? Mau mengikuti pola pikirmu? Intinya ajaran Kristen itu tidak bersumber dari Yesus, tapi dari pewarta. Itu aja. Itu kesimpulan menurut Bang Suma. Loh, kan Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya kan? Iya kan, Bang? Bagaimana? Pernah nggak Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Begini, bahkan Roh Kudus yang memberitahukan bahwa Yesus itu Tuhan. Enggak, Trinitas di sini. Bukan itu. Yesus pernah nggak mengajarkan dirinya? Nanti ke arah situ. Nanti ke arah situ. Saya mengatakan bahwa Roh Kudus yang mengajarkan para murid bahwa Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus ini nggak jelas lagi ini, Pak. Roh Kudus itu kayak gimana sih, warnanya apa? Iya, itu cara pikir Anda bagaimana Roh Kudus bisa diungkapkan. Apa sih Roh Kudus itu? Murid-murid Yesus aja di Bang Sugi, Gurunda. Waktu murid-murid Yesus ditanyai, apakah kalian mengerti tentang Roh Kudus? Apa kata muridnya? Saya tidak kenal dan namanya belum pernah kami dengar. Lukas 19 ayat 1, 2. Lukas 19 ayat 2 itu. Aduh, Pak Yusuf kalau mau istirahat ya udah. Tidur aja dulu. Istirahat, Pak. Istirahat. Ngeheng Bapak nanti, Pak. Ya. Ayo, Alex sama Zaini naik dong. Jangan menghadapi cuma murid-muridnya aja yang menghadapi. Hati-hati ya, Bang Yusuf. Oke. Ya, makasih Pak Yusuf sudah diskusi dengan baik Pak Yusuf. Oke, selamat malam. Ya, selamat malam. Ini tinggal nunggu yang keluar-keluar di chat nih loh. Naik. Lawan saya juga boleh. Kalau saya kalah saya nyesot 100 kilo. Yuk, naik. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam, Pak Yusuf.
Besok orang paginya udah pergi. belum tentu selamat ya Pak ya. Udah ada itu linknya, udah saya kasih pin lagi. Masa nggak pada baca sih? Mana. Kayak suruh naik lah itu yang suruh naik. Ecek kayak kita ini aja lah. Masa nggak pada baca sih? Iya, Bang Simon ini bagus juga nih. Kayaknya hawa debaternya cukup tinggi. Nggak ada. Ustaz Sugi nggak ada tuh. Takut otaknya direparasi. Itu Muhammad Hijabnya Indonesia itu, Bang. Ini mantap. Biar lawan yang ecek-ecek aja dulu ini. Simon Junior menantang di bawah. Kalau saya kalah, saya ngesot 100 kilo naik. Jangan naik. Jangan Mbah, ketinggian Mbah. Biar aja Bang Simon nih. Jangan ketinggian lah. Kita bahas yang nalarnya bisa dinalar anak SD aja lah gitu. Ya udah. Anak buah saya aja yang lawan. Ya, para punggawa buat penegas aja. Mana siapa namanya Mas? Siapa namanya? Ada Alek, ada Zaini tadi. Dan sini naik sinilah. Diladenin ini mumpung masih ini bodreknya masih banyak nih stoknya. Bodreknya udah ada tuh. Jangan keluar-keluar doang Simon bagi dong bodreknya biar aku juga nggak pening. Wah ini nyetok ini rencananya mau begadang ini ngelawan-ngelawan yang ini apa yang ecek-ecek inilah. Bang Nas itu tuh ada yang namanya titik aja tuh nickname-nya. Yang mana? Enggak. Kacau. Cara penulisan aja di kolom komen Ustaz Sugi aja tak lihat. Aduh. Jangan cuma nih siapa sih Alex siapa nih naik dong lihat aku naik ditunggu tuh aku komen juga dong. Iya jangan cuma di channelnya Eman aja kalian menghina-hina Islam ya sini naik sini lah. biar kita reparasi sama-sama otaknya. Itu kan supaya lebih cerdas. Enggak itu yang di partisipan ada yang titik aja namanya siapa tuh? Gimana partisipan? Yang mana? Ada itu. Siapa nih yang nickname titik siapa ya? Silakan dibuka mic-nya. Makanya jangan dinaikkan dong kalau tidak jelas. Kalau namanya tidak jelas, namanya itu aneh-aneh, jangan dinaikkan. Takutnya si Zaini yang terakhir Zaini ya. Udah kabur dipantang malah hilang. Ini yang nickname titik nggak ada takut-takutnya biar naik nggak ada takut-takutnya lah ngapain takut ayo naik mana ini lawan yang ecek-ecek dulu aja jangan lawan yang senior lah. Ntar Bang Simon ntar itu biar Bang Nas tangani dulu yang titik. Oke siap. Yang tanda titik nickname tanda titik siapa ya Bu open mic dong. Coba Bang James saja yang mau hadapi. Nggak usah dulu. Enggak dulu. Apa? Entar. Kita harus tahu dulu siapa nih temannya. Nih tanda titik sekali lagi buat Anda kalau nggak open mic minta maaf kalau tak kick Anda ya. 1 2 Purnio Perkasa ini 3. Coba enter room ya siapa tahu ini si Alek. Oh iya. Di Borneo Perkasa coba siapa tahu saya admit siapa tahu si Alek. Silahkan disapa itu kalau udah apa connect. Nah Borneo Perkasa selamat malam. Kalau Islam assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa namanya? Aksan Karim. Hah? Aksan Karim. Wah, Hasan Karim ya. Oke. Yup. Oke, kita lihat lagi. Karaeng. Andi Petapoang itu siapa itu? Oh, coba. Ini. Wah. Siapa berani mengusik kalau kamu nanya-nanya. Oh. Tak tabuk kalau kamu nanya-nanya tuh.
Jangan macam-macam sama beliau itu. Cari masalah. Cari masalah ya. Simon kayaknya nggak baca aturan dulu, dia langsung